Bab 19, Bayu versus Dukun. Malam pun berlalu, pagi ini Bayu dan kakeknya pergi ke desa sebelah. Namun kakeknya Bayu mengajak Bayu pergi dengan berjalan kaki melewati hutan yang kemarin dilewatinya. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di channel YouTube saya, channel Monolog Novel. Channel ini akan membahas novel, dari novel pribadi karya saya sendiri maupun novel karya penulis yang lainnya. Video kali ini saya bukan mereview novel, melainkan membacakannya untuk kalian semua. Langsung kalian simak monolog novel dari saya. Ini adalah sebuah monolog dari novel karya saya sendiri. Novel dengan judul Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Novel ini dapat kalian baca di aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mendengar monolog dari novel saya ini, simak videonya. Pemuda Sakti Penakluk Mustika. Bab 19, Bayu versus Dukun. Malam pun berlalu, pagi ini Bayu dan kakeknya pergi ke desa sebelah. Namun kakeknya Bayu mengajak Bayu pergi dengan berjalan kaki melewati hutan yang kemarin dilewatinya. Namun Bayu menolak dan Bayu meminta kakeknya untuk memikirkan halaman belakang rumah orang yang sedang diobati oleh kakeknya. Terlihat kakeknya Bayu bingung dengan permintaan cucunya, namun dia hanya bisa mengiyakan ucapan cucunya itu dan mulai memejamkan mata untuk membayangkan tempat yang Bayu minta. Bayu pun memegang tangan kakeknya dan setelah itu mereka langsung menghilang dan tiba di belakang rumah orang yang sedang diobati oleh kakeknya. Loh Leh, sekarang kamu bisa seperti ini? Bukannya dulu kamu sendiri yang harus memikirkan lokasinya? Tanya kakeknya Bayu kaget karena kekuatan Bayu sudah sangat berbeda dengan yang waktu lalu. Iya Kung, sekarang Bayu bisa membawa orang kemanapun yang mereka pikirkan, asalkan Bayu dan orang itu bersentuhan. Jawab Bayu singkat. Wah, sangat praktis ya kekuatanmu, jadi kita bisa kemana saja, ujar kakeknya Bayu. Setelah itu mereka berdua pun memutar rumah itu dan tiba di pintu depan rumah yang merupakan orang yang akan dibantu oleh kakeknya Bayu. Mereka pun mengetuk pintu rumah itu. Assalamualaikum, permisi, ucap kakeknya Bayu sambil mengetuk pintu rumah. Tak selang beberapa saat, pintu terlihat terbuka dan munculan seorang wanita parubaya dengan wajah sendu dan mata merah seperti orang yang sedang menangis. Alhamdulillah, akhirnya sampean tiba juga Mbah. Kami sudah menunggu kedatangan Mbah, soalnya Rahayu sedari kemarin kembali meronta-ronta dan selalu mengigau tak jelas, ucap wanita itu yang merupakan ibu dari si kembang desa yang bernama Ibu Marni. Iya nih, saya kemarin pulang untuk menjemput cucu saya yang baru pulang dari berlibur, jawab kakeknya Bayu. Mari Mbah Marno silakan masuk dan kalau boleh langsung saja ke kamar Rahayu karena aku sudah sangat bingung harus berbuat apa lagi, ucap Ibu Marni. Sementara usapkanlah air yang kemarin saya bawa, namun kali ini air itu harus dicampur 5 helai daun kelor dan membaca ayat suci Al-Quran ketika mengusapkannya, jawab kakeknya Bayu. Saya akan mengobrol sebentar dengan suamimu karena kali ini saya merasa dapat sesuatu yang bisa menyembuhkan anakmu, tambah kakeknya Bayu. Baik Mbah, baik, akan saya lakukan. Mbah Marno sekarang lebih baik masuk dahulu karena sedari tadi suami saya sudah menunggu sampean, jawab Ibu Marni. Bayu dan kakeknya pun masuk dan langsung menemui suami dari Ibu Marni untuk membahas bagaimana cara mengobati putrinya itu. Alhamdulillah Mbah Marno sudah datang, monggo Mbah silakan duduk, ucap ayah dari kembang desa itu yang bernama Pak Gito. Iya, terima kasih, jawab kakeknya Bayu singkat. Pak, aku ke belakang dulu membuatkan minuman untuk Mbah Marno dan cucunya, ucap Ibu Marni pada suaminya. Ini siapa Mbah? Anak kecil yang Anda bawa? Apa ini cucu Anda Mbah? Tanya Pak Gito melihat Bayu yang ada di dekat Mbah Marno, kakeknya Bayu. Iya, ini cucu saya yang baru pulang dari berlibur. Dia ingin ikut dengan saya untuk mengobati anaknya toh, jawab kakeknya Bayu. Terlihat wajah bingung dari Pak Gito karena jawaban kakeknya Bayu. Dia bingung karena kakeknya Bayu saja belum sanggup untuk mengobati anaknya, malahan kini dia membawa anak kecil yang sudah pasti tak akan bisa mengobati anaknya. Maksud Mbah Marno bagaimana ya Mbah? Memangnya ada apa dengan anak ini?
Tanya Pak Gito bingung. Ya sudah, akan saya jelaskan untukmu. Namun sebelum itu tolong kamu pejamkan mata. Akan saya bantu untukmu melihat kekuatan cucu saya, jawab kakeknya Bayu. Tanpa banyak pertanyaan, Pak Gito pun langsung memejamkan mata menuruti ucapan kakeknya Bayu. Ketika Pak Gito memejamkan mata, kakeknya Bayu pun langsung membacakan aji-ajian untuk membuka mata batin agar Pak Gito dapat melihat aura pada tubuh Bayu. Beberapa saat setelah itu, kakeknya Bayu menginstruksikan Pak Gito untuk membuka matanya agar dapat melihat aura yang ada pada tubuh Bayu. Betapa kagetnya dia ketika melihat urai yang berkobar-kobar dari tubuh Bayu. Pak Gito terlihat hampir pingsan ketika pertama kali melihat ke arah Bayu. Astaga Allah, apa itu Mbah? Apa itu Mbah Marno? Kenapa anak kecil ini dikelilingi kabut warna-warni yang sangat menakutkan? Ucap Pak Gito. Kini kau sudah tahu kan bagaimana kekuatan cutuku? Tanya kakeknya Bayu pada Pak Gito. Dia hanya mengangguk saja menuruti ucapan kakeknya Bayu. Sudah, sekarang saya dan cucu saya akan masuk ke kamar anakmu untuk mencoba menolongnya. Kamu dan istrimu tunggulah di luar. Saya pastikan tak akan ada hal buruk yang terjadi pada anakmu, ucap kakeknya Bayu. Baik Mbah Marno, baik, saya akan melakukan. Saya memohon bagaimanapun caranya bantu anakku dan sembuhkan dia, Mbah, ucap Pak Gito. Kamu tenang saja, akan saya usahakan bagaimanapun caranya akan saya selamatkan anakmu, jawab kakeknya Bayu. Setelah itu, Bayu dan kakeknya masuk ke dalam kamar si kembang desa yang bernama Rahayu. Ketika Bayu masuk, terlihat Rahayu berhenti meronta dan menatap tajam ke arah Bayu dan kakeknya. Kung, jin itu sedang menggerogoti aura kehidupan bayi ini, ucap Bayu sambil menunjuk ke arah Rahayu. Kamu tahu cara melepaskan jin itu tidak, Le? Kalau bisa langsung saja kita lepaskan, ucap kakeknya Bayu. Aku bisa, Kung. Namun, aku melihat ada sumpah darah antara jin ini dengan pemiliknya. Jadi, ketika aku hilangkan jin ini, maka akan ada 2 orang yang mati atau ada 2 orang yang akan menghadapi kita, Kung, jawab Bayu dengan wajah yang serius dan ucapannya tak seperti anak yang berusia 11 tahun. Ya sudah, Le. Semua masalah dan risiko akan Kakung tanggung, Le. Kamu tenang saja, ucap kakeknya Bayu. Bayu pun mulai mengumpulkan aura miliknya. Dan kini, dia menggunakan aura yang didominasi oleh warna hijau. Karena, mustika hijaulah yang bisa menghilangkan keberadaan makhluk lain yang Bayu inginkan. Ketika Bayu sudah mengumpulkan aura hijau, terlihat makhluk itu tertawa dengan sangat keras ke arah Bayu sambil mengejek. Apa yang akan kau lakukan, anak kecil? Kau tak akan mampu untuk melawanku. Kau hanya seorang anak kecil yang masih bau kencur, ucap jin penggoda itu. Kamu gak sadar kalau kamu hanya jin rendahan yang hanya bisa memakan aura milik orang lain, ucap Bayu membalas ajekan jin penggoda itu. Bajingan kau, anak kecil. Majulah, anak kecil. Aku tak pernah takut dengan manusia sepertimu, ucap jin penggoda itu kembali mengejek Bayu. Bayu pun mendekat ke arah jin itu dan mengarahkan tangannya ke arah jin penggoda itu. Ketika tangan Bayu mendekat, terlihat jin itu mulai terlihat sedikit panik. Kenapa kekuatanku serasa dikuras oleh anak kecil ini? Apa yang kau lakukan? Tolong hentikan, aku mengaku kalah. Tolong jangan musnahkan aku, Tuan Muda, tambah jin itu ketika tangan Bayu mulai menyentuhnya. Sudah, kamu diam saja. Ini tak akan terasa sakit, ucap Bayu sambil tersenyum mengejek ke arah jin itu. Jangan! Teriak jin itu ketika Bayu mencengkeram lehernya dan memegangnya dengan sekuat tenaga, sehingga makhluk itu langsung menghilang menjadi debu. Ketika makhluk itu mulai menghilang, terlihat aura gelap yang mengelilingi rumah ini mulai menghilang, dan si kembang desa mulai tak terlihat pucat dan terlihat sedikit segar. Di tempat lain, terdapat seseorang laki-laki yang sedang duduk di depan tumpukan dupa dan semangkuk air yang berisi bunga-bunga. Dia terlihat terpental jauh dari tempat duduknya, dan terlihat dia memuntahkan cukup banyak darah dari mulutnya hingga berceceran di lantai. Bajingan, siapa yang berani membunuh jin milikku? Akan kucari dan akan kubalaskan rasa sakit yang dia berikan, ucap dukun itu. Dia pun kembali membenahi duduknya dan mulai bergumam dan membaca aji-ajian di depan dupa dan semangkuk air kembang.
Terima kasih telah mendengarkan monolog dari saya. Jangan lupa terus dengarkan monolog saya di video-video selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.